Hai hai hai, berjumpa lagi dengan saya. Persepsinya pada materi ini yaitu setiap orang memiliki kecerdasan. Pandangan tentang inteligensi adalah tidak ada orang yang bodoh. Sebelumnya, yuk kita kepoin apa sih materi pada hari ini? Yang pertama yaitu intelligent question. Intelligent question atau dikenal dengan IQ merupakan syarat minimum kompetensi. Inteligen diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengelola dan menguasai lingkungan secara aktif. Konsep inteligensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet 1964 mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka yaitu intelligent quotient atau IQ. Gardner menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang, yaitu diantaranya adalah yang pertama, kecerdasan linguistik yang merupakan kecerdasan berbahasa. Yang kedua, kecerdasan matematik logis merupakan kecerdasan angka. Yang ketiga, kecerdasan spasial yang merupakan kecerdasan gambar. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik jasmani. Ini merupakan kecerdasan tubuh. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Ini merupakan nada suara. Yang keenam, interpersonal merupakan kecerdasan diri. Yang ketujuh, intrapersonal merupakan kecerdasan bergaul. Yang kedelapan yaitu natural, adalah kecerdasan alam. Yang kedua yaitu emotion quotient, yang disingkat dengan EQ, merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik dalam berhubungan dengan orang lain. Daniel Goleman mengembangkan EQ menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Yang kedua, keterampilan sosial. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, pengaturan diri. Yang kelima yaitu empati. Yang ketiga yaitu adversity quotient, yang merupakan kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Berdasarkan penelitiannya, ada tingkatan IQ pada manusia. Yang pertama yaitu tingkatan Quinters. Ini merupakan orang yang paling lemah IQ-nya. Yang kedua yaitu tingkat campers atau orang yang berkemah. Campers adalah IQ tingkat sedang. Ini merupakan orang yang hanya memilih tempat ternyaman tanpa ingin lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga yaitu tingkat climbers atau orang yang mendaki. Ini merupakan orang yang mencurahkan diri dengan pendakian hidup. Orang yang berpikir kesuksesan itu dari semua dimensi, bukan hanya dari salah satu dimensi saja. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang creativity quotient. Creativity atau kreativitas merupakan potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta semua bidang usaha lainnya. Guidform mendeskripsikan 5 ciri kreativitas. Yang pertama yaitu kelancaran atau kepasihan, yang kedua keluasan, yang ketiga keaslian, yang keempat penguraian, dan yang kelima perumusan kembali. Selanjutnya adalah cara memunculkan gagasan kreativitas. Yang pertama, kuantitas gagasan. Yang kedua yaitu brainstorming. Yang ketiga, sinektik. Dan yang keempat, memfokuskan tujuan. Selanjutnya yaitu spiritual quotient. Spiritual quotient merupakan sumber yang mengilhami
melambangkan semangat dan meningkatkan diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Ciri-ciri orang yang memiliki spiritual quotient yang tinggi. Yang pertama yaitu memiliki prinsip dan visi yang kuat. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Yang keempat, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah teman-teman, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. See you!